Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Seluruh pujian adalah milik Allah. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sepantasnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, khususnya pada kesempatan ini kita berada pada satu bulan yang kita kenal dengan Syahrul Ramadan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 138 yang tadi dibacakan di permulaan. Ayat ini cukup menarik bagi kita. Karena apa? Ayat ini merupakan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini sebagai identitas kita selaku makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, Sibghatallah. Secara terjemahan artinya celupan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa maksud Sibghatallah di sini dengan harokat berakhiran fathah Sibghata ini menjadi badal dari ayat sebelumnya. Jadi maksud Sibghatallah di sini adalah millata Ibrahim atau millah tauhid. Artinya maksud sibghah di sini adalah dinullah, dinul Islam. Ayat ini merupakan jawaban atas penyampaian yang diberikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani mengajak manusia, khususnya kepada kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, agar supaya apa? Supaya mengikuti jejak langkahnya, mengikuti ajaran-ajaran mereka. Maka Allah menjawab dengan ayat ini bahwa celupan atau agama dalam artian sibghah di sini agama Allah lah. Jadi kita harus memelihara sibghah Allah, artinya peliharalah ajaran Allah. Waman ahsanu, dan siapa lagi yang lebih baik minallah daripada sibghah Allah. Maka tentunya karena kita adalah makhluk Allah, tentunya aturan yang diberikan juga yang kita pakai adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata-kata sibghah ini adalah merupakan kata pinjaman
agar bisa dimengerti oleh manusia, khususnya kita yang menerima sibghah Allah ini. Wa nahnu lahu abidun, dan kita lahu, hanya kepadanya lah, abidun, kita beribadah, kita menghambakan diri. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, kaitannya dengan syahrul Ramadan ini, maka tentunya ketika kita mencelupkan diri di momen syahrul Ramadan, maka ini adalah merupakan momen yang terbaik, karena Ramadan adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meriset kembali sibghah yang telah Allah berikan. Dan tentunya ketika kita menjaga sibghah Allah ini, maka kita menjadi manusia yang benar-benar beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat selanjutnya, bagaimana cara kita mempertahankan, menjaga sibghah Allah ini, yaitu dengan cara beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, dan tentunya kita dalam menjalankan ibadah, wa nahnu lahu mukhlisun, kita harus yakin bahwa ketika kita beribadah, harus yakin bahwa ini ibadah kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan perintah Allah, sebagaimana dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah aku perintahkan kalian untuk beribadah kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan sedikit informasi yang ada di dalam ayat ini menjadi penguat bagi kita semua untuk terus menjaga agama kita dari penyimpangan-penyimpangan, dari hal-hal yang justru bukan lahir atau bukan ajaran yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.